Presiden Prabowo mencanangkan untuk efisiensi di semua sektor, termasuk kementerian yang Bapak pimpin. Bagaimana menanggapi seruan ini, Pak? Kita dukung kebijakan efisiensi karena memang kita sebagai bangsa juga harus introspeksi. Saat ini, bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia? Kalau menurut data terakhir per Desember 2024, saat ini ada 131 ribu lebih jumlah koperasi dengan 29,8 juta masyarakat berkoperasi. Tentu angka yang sangat rendah. Koperasi itu mengandung tiga, dalam satu badan yang namanya koperasi itu ada tiga. Satu bisnis, saya pakai bahasa terang aja, bisnis, sosial, pendidikan. Tiga fungsi mendasar dari koperasi. Kalau sekarang masyarakat underestimate, ya biasa aja. Kita juga awalnya juga underestimate. Yang faktanya begitu mau diapain? Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Poi. Kali ini kami bertandang ke kantor Kementerian Koperasi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Menteri Koperasi, Pak Budi Ari Setiadi. Kami akan bincang-bincang tentang persoalan koperasi kini dan yang akan datang. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk koperasi Indonesia agar bisa lebih maju. Kita temui Pak Budi Ari. Terima kasih Pak Menteri, kami dari Voice of Indonesia sudah mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang seputar koperasi, Departemen Koperasi, Kementerian Koperasi, dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam masa kepemimpinan Bapak. Pertama, bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden. Ya. Karena itu kami hanya menjalankan tugas dan perintah yang termaktub dalam visi misi presiden. Ya. Nah, terutama cita-cita, di mana memang peran koperasi itu diharapkan menjadi arus utama pergerakan ekonomi masyarakat. Ya. Nah, Presiden Prabowo mencanangkan untuk efisiensi di semua sektor, termasuk kementerian yang Bapak pimpin. Bagaimana menanggapi seruan ini, Pak? Kita dukung kebijakan efisiensi karena memang kita sebagai bangsa juga harus introspeksi. Ya. Selama ini anggaran yang kita gunakan itu sudah efektif, efisien belum? Ya. Karena waktu di zaman Presiden Pak Jokowi juga begitu. Misalnya satu contoh anggaran stunting 10 miliar, yang benar-benar jatuh ke masyarakat 2 miliar. 6 miliar teh buat perjalanan dinas, 2 miliar teh buat diskusi, penguatan, FGD, yang ujung-ujungnya yang dipakai buat masyarakat, yang buat beli telur, beli susu cuman 20%. Nah ini kan ironis, karena itu kita juga harus merubah paradigma berpikir kita sebagai pelayan publik untuk sebanyak mungkin anggaran itu betul-betul efektif untuk masyarakat, memberi dampak. Karena itulah saya selalu dalam Kementerian Koperasi ini selalu 3 hal saya tekankan: terukur, tercatat, terdampak. Karena kalau tidak terukur, kita nggak tahu nih goalnya apa, begitu loh. Ya. Nah di Kementerian Koperasi ini goal kita 2 besar. Yang pertama, bagaimana meningkatkan volume usaha koperasi, terutama sumbangan koperasi dalam produk domestik bruto kita. Yang kedua adalah bagaimana agar anggota koperasi meningkat, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi meningkat. Jadi 2 itu. Itu targetnya. Volume usaha koperasinya meningkat, partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi juga meningkat. Gitu. Itu trajektori kita. 2 itu yang paling penting. Nah, kemarin waktu menjadi pembicara di retreat kepala daerah itu, apakah ini disampaikan juga kepada mereka, Pak? Disampaikan, saya sampaikan ke teman-teman kepala daerah bahwa kami dari Kementerian Koperasi berkomitmen menjalankan visi misi presiden. Kita ini kan eksekutor, terutama di sektor koperasi. Nah karena itu kita tegaskan bahwa koperasi ini adalah ekonomi yang memang sesuai dengan cita-cita negara ini didirikan. Saya ambil contoh, saya bilang kalau Danantara itu state capital.
Koperasi itu sosial kapital. Sosial kapital, oke. Kalau Danantara itu instrumen pertumbuhan, maka koperasi adalah instrumen pemerataan. Gitu. Nah, saat ini bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia? Kalau menurut data terakhir per Desember 2024, saat ini ada 131.000 lebih jumlah koperasi dengan 29,8 juta masyarakat berkoperasi. Tentu angka yang sangat rendah. Karena apa? Karena kalau kita komparasi dengan banyak negara, kita masih tertinggal. Angka 29,8 juta atau 30 juta itu kok 10%-an kan? Dari jumlah penduduk. Sementara di Amerika, masyarakat yang menjadi anggota koperasi udah hampir 155 juta. Hampir setengahnya. Ya. Begitu loh. Padahal negara Amerika itu negara yang individualis, kapitalis, liberalis loh. Dan mereka aware dengan koperasi ya Pak ya? Mereka juga punya kesadaran koperasi. Jangan bandingin lagi negara-negara Eropa. Terutama Eropa Barat yang jumlah anggota masyarakat berkoperasi sangat tinggi dibanding jumlah penduduk. Secara persentage mereka tinggi sekali. Ya, gitu loh. Nah, program apa yang akan dilakukan agar tujuan tadi itu bisa tercapai, meningkat anggota koperasi kita, Pak? Jadi begini, 3. Nah. 1, penguatan kelembagaan dan digitalisasi koperasi. Itu paling penting. Karena kita sadar bahwa kelembagaan koperasi ini mengalami stagnasi, atau kalau bahasa mudahnya adalah tidur panjang. Selama 26 tahun pasca reformasi ini, sektor koperasi betul-betul autopilot. Nah, karena itu perlu ada penguatan kelembagaan dan dalam hal ini adalah digitalisasi. Gitu loh. Dan yang terpenting yang kedua dan ketiga itu tadi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana jadi kelembagaan dan digitalisasi, kedua mengatasi berbagai permasalahan koperasi, karena kita tahu ada beberapa koperasi yang bermasalah, terutama koperasi simpan pinjam yang merugikan masyarakat, begitu loh. Dan yang ketiga, bagaimana kita menumbuhkan koperasi-koperasi yang kuat, yang sehat, yang bisa menjadi contoh yang baik bagi Indonesia, bagi bangsa ini. Kalau kita boleh petakan, Pak, di wilayah Indonesia ini, mana yang koperasinya sudah bagus, mana yang masih harus disupport, Pak? Kalau menurut data itu, yang saya sampaikan juga di Retreat Magelang, itu Jawa Timur itu koperasinya secara volume usaha paling tinggi, Provinsi Jawa Timur. Ya, okay. Kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Barat. Tapi kalau jumlah masyarakat yang paling berkoperasi, paling banyak Jawa Tengah. Oke. Hampir 8,6 juta. Gitu. Jadi masyarakat Jawa Tengah memang gandung dengan koperasi. Ya. Walaupun secara volume usaha koperasi masih kalah dengan Jawa Timur. Tapi 3 provinsi besar di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ini antusiasme berkoperasi ini tinggi sekali. Tinggi sekali. Oke. Itu. Kalau luar Jawa bagaimana petanya? Oh, ya, terus terang saudara-saudara kita Indonesia Timur masih belum. Belum ya, Pak? Masih belum, sehingga harus kita sentuh lagi dengan literasi dan juga edukasi mengenai koperasi. Salah satu problem yang dihadapi koperasi itu adalah akses dengan permodalan. Apa yang akan disupport oleh kementerian untuk mengatasi persoalan ini, Pak? Akses permodalan satu hal, tapi yang paling penting juga akses pasar. Oke, jadi 2 ya. Kalau itu harus runtut cara berpikirnya. Simultan ya, Pak ya? Ya harus saling mengkait. Oke. Nggak ada akses pasar, bagaimana mau akses modal? Kalau ada akses modal, nggak ada akses pasar, ya sama aja kan. Gitu. Jadi ini harus dilihatnya komprehensif gitu. Sehingga koperasi ini bisa bersaing, memiliki daya saing dengan entitas-entitas lain, terutama untuk produk-produk yang bertarung secara free di pasar. Di pasar, oke. Yang pertama kita bahas dulu yang soal permodalan. Apakah ada kemudahan atau stimulan yang bisa diberikan? Ya, kami punya yang namanya Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi atau LPDB Koperasi. Yang itu memang kita gunakan untuk mendukung akses permodalan koperasi-koperasi. Dan kita akan mengajak kerjasama dengan berbagai pihak lainnya untuk mendukung penguatan permodalan koperasi. Gitu. Nah, kita nggak khawatir. Karena selama bisnisnya bagus, pasti semua orang mau, semua pihak mau membiayai. Kalau
bisnisnya punya prospek dan bagus. Ya. Ya. Itu. Itu dari sisi akses permodalan. Menurut saya bukan hambatan. Persoalannya adalah bagaimana merencanakan bisnis yang baik dan bisnis itu bisa punya prospek yang baik, gitu loh. Kelemahan dari koperasi atau sumber daya manusia koperasi ini adalah kewirausahaannya perlu dipertajam instingnya dan juga kalkulasinya karena koperasi itu kan juga lembaga bisnis. Jadi kewirausahaan juga penting. Gitu. Ya, okay. Nah, yang sehubungan dengan yang Pak bilang tadi, kita perlu mensupport mereka dengan pemasaran. Apa yang dilakukan oleh kementerian? Apakah menjalin dengan mitra kerja supaya marketingnya berjalan koperasi ini, Pak? Ya koperasi itu kan prinsipnya kerjasama. Kita bekerja sama dengan semua pihak. Ya, okay. Termasuk juga dengan lintas kementerian, termasuk juga dengan pihak-pihak swasta, luar negeri, dan siapapun. Ya. Karena koperasi ini prinsipnya kan kerjasama. Kita harus bisa bekerja sama dengan semua pihak. Ya, okay. Selama kerjasama itu saling menguntungkan, gitu loh. Dan juga memberi manfaat bagi kesejahteraan anggota, khususnya anggota koperasi. Ya. Gitu. Lalu apa yang dibekali supaya mereka ini bisa bersaing ketika berhadapan dengan pasar bebas? Atau entitas bisnis yang lain yang juga bersaing memperebutkan kue yang sama di suatu wilayah, begitu Pak? Yaitu konsekuensi kan. Karena yang diuntungkan dari kompetisi itu kan masyarakat juga, konsumen. Ya, kan. Itu nggak usah dipertentangkan. Selama kualitasnya bagus, produk bagus, harganya tepat, pasti kan konsumen membeli atau konsumen akan mengkonsumsi barang-barang yang kualitasnya baik, harganya baik, semuanya kualitasnya baik gitu loh. Nah, koperasi juga harus di sana. Karena itu gagasan untuk mengkorporasikan koperasi juga penting. Karena koperasi itu harus dikelola secara profesional. Harus dikelola layaknya sebuah korporasi. Ya, okay. Gitu loh. Seperti itu, Mas. Nah, dalam rangka membuat mereka profesional seperti korporasi pada umumnya, apakah ada pelatihan untuk mereka, Pak? Kita sudah menyiapkan modulnya. Kita juga sedang melakukan pemetaan, terutama sumber daya manusia. Daya saing kita juga harus kita tingkatkan. Karena koperasi tanpa daya saing nggak akan lama. Ya. Kita kan ingin kemajuan dan perkembangan koperasi ini sustainable, berkelanjutan. Ya. Gitu loh. Karena itu perlu peningkatan sumber daya manusia. Kita sudah bicara dengan misalnya Inkopin dulu, Induk Koperasi Institut Koperasi Indonesia, yang nanti diserahkan kepada Kementerian Koperasi untuk kita jadikan Kop University. Ya. Okay. Kan itu dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia. Kalau ada kampusnya untuk menempa itu kan paling enggak SDM yang terengginas, yang cerdas, yang kreatif bisa muncul dari sana. Gitu. Ya. Nah, hubungannya dengan sekarang digitalisasi makin merebak di mana-mana. Ya. Apakah koperasi kita juga sudah harus dong? Begitu? Karena yang kuat itu rumusnya itu yang bisa bertahan itu bukan yang kuat. Yang bisa bertahan itu adalah yang mampu beradaptasi. Ya, itu kuncinya. Nah, koperasi harus mampu beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Ini zamannya zaman digital. Karena digitalisasi itu adalah keniscayaan dalam perkembangan kemajuan masyarakat. Nah, karena itulah koperasi harus bisa mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi. Gitu. Atau kemajuan teknologi. Nah. Karena sekarang ini teknologi ini memudahkan banyak hal dalam pekerjaan. Gitu. Sehingga koperasi juga harus bisa mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Okay. Untuk meningkatkan kemampuan itu kan perlu mungkin modal, Pak, ya, buat mereka. Apakah ada stimulan permodalan supaya mereka bisa mendigitalisasi? Ya, kita harus memberikan stimulan dan juga dorongan agar mereka mau terus meningkatkan kapasitasnya dan mengadopsi kemajuan teknologi. Ya. Tentu memang perlu biaya, tapi saya selalu percaya bahwa usaha yang dikasih itu nggak akan maju. Itu rumusnya. Nggak ada orang usaha dikasih nggak maju, nggak akan bisa. Tapi dia harus diberi stimulus dalam hal ini berupa pinjaman, mungkin bunganya yang lunak dan sebagainya. Tapi kalau dikasih, saya nggak percaya kalau ada usaha dikasih
survive gitu nggak ada. Tidak ada tantangannya Pak ya? Nggak ada. Coba cari kasih tahu ke saya contoh ada orang yang dikasih bisa sukses. Kayak misalnya sapi dikasih sapi tiga ekor sapi tahun depan diperiksa udah nggak ada ekornya pun nggak ada. Nah, itu Sudah hilang Pak ya? udah hilang. Kalau dikasih, kalau dia bentuknya pinjaman, Iya. dia punya tanggung jawab, ada responsibel terhadap apa permodalan, tanggung jawab, saya yakin. Gitu loh. Oh dikasih mah enggak lah. Banyak contohnya. Ada bantuan RM juga, setahun juga udah jadi besi. Tua. Begitu. Nah itu kapan akan direalisasikan Pak? Yang mana? Pemberian bantuan yang stimulan Enggak, bukan bantuan, tapi dukungan. dukungan ya oke. Dalam pengertian akses permodalan. Kita selalu ingin menjadikan koperasi ini punya tanggung jawab untuk melahirkan wirausahawan yang tangguh. Kalau wirausahawan yang tangguh itu harus kuat di menentang badai, nggak bisa manja gitu. Ya. Kalau kerjanya masih 6 jam, 7 jam sehari, ya jangan jadi pengusaha tangguh. Pengusaha itu harus 15 jam, 16 jam sehari kerjanya. Kalau perlu 24 jam ya Pak? Enggak lah, Oh, enggak. harus ada waktu tidur juga. Itu kalau ngantar cepet tua. Tapi yang pasti Iya. pengusaha itu harus kerja keras. Itu. Tidak ada ceritanya berpangku tangan Pak ya? Bisa. Ya, oke. Oke Pak, kalau kita amati secara global saja nih Pak ya, kendala umum apa sih yang ada di koperasi yang di Indonesia ini sehingga perkembangannya kalau dibandingkan dengan negara lain yang tadi Bapak ceritakan kurang berkembang itu Pak? Ya ini kan ada lag. Ya, Sepanjang 26 tahun pasca reformasi kan koperasi seolah-olah terpinggirkan kan. Padahal sebenarnya bukan salah koperasi, ya salah orang-orangnya. ya, Koperasi secara prinsip, secara jati diri, secara nilai-nilai nggak ada yang salah. Tapi karena tidak percaya yang tinggi itulah membuat koperasi menjadi terpinggirkan. Gitu. Iya. Gerakan koperasi terpinggirkan. Karena itu, menurut hemat kami, inilah waktunya saat yang tepat untuk membangkitkan koperasi. koperasi. Gitu loh. Sebagai sebuah gaya hidup baru, sebuah cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, cara masyarakat menyelesaikan permasalahannya. Karena saya yakin sekali kok, koperasi itu alat transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Ya, oke. Pak, kalau kita lihat apa ya, idealnya koperasi itu memang sangat-sangat bagus Pak ya. Tapi kadang-kadang di lapangan itu ada Ya, itu, saja yang itu bukan menggerogoti itu bukan faktor koperasinya, itu faktor orangnya. orangnya ya. Di seluruh dunia juga faktor orang. Saya sering ditanya, Pak banyak koperasi bermasalah, emang PT nggak banyak bermasalah? Bukan salah koperasinya kan? Bukan salah PT-nya kan? Salah orangnya kan? Ya udah. Begitu loh. Bahwa koperasi saat ini masih ada banyak yang punya problematika, iya. Tapi karena itulah kita harus menetapkan protokol-protokol dan juga aturan-aturan yang lebih prudent untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Gitu. Ya. Kalau soal masalah semua juga ada masalah. Iya kan? Begitu. Nah, untuk kepemimpinan Bapak ini apa yang akan dibantu ya? Mungkin distimulan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di koperasi kita. Ya itu Pak. prioritas kita kan salah satunya membereskan permasalahan-permasalahan koperasi yang ada koperasi sejahtera bersama, koperasi Indosurya, apapun. Ya. Saya sih anggap itu ya koperasi-koperasi beberapa itu, ini bukan koperasi, cuma rentenir berkodok koperasi. Gitu loh. Yang juga harus kita tanggung jawab, kita bereskan nanti. Supaya masyarakat jangan dirugikan. Terutama masyarakat yang bayangin depositonya pensiunan, ya kan? Uangnya udah habis, ditipu oleh koperasi karena tergiur bunga besar gitu. Itu akan kita bereskan dalam periode kepemimpinan saya di Kementerian Koperasi. 1 tahun, 2 tahun mungkin ada Ya target, jangan nggak usah, pokoknya kita beresin secepatnya. secepatnya Pak ya. Soalnya kasihan yang Kasihan, betul. banyak sekali koperasi. Ya ketipu, yang- makanya kan lain. Saya selalu menghimbau jangan tergiur bunga tinggi. Kalau dia udah nggak wajar, pasti ponzi itu, bisnis ponzi. Ditipu aja, setahun aja beres, habis itu hilang duitnya. dikasih gula-gula dulu. Gula-gula kemudian- dulu habis itu hilang. Udah jangan tertipu. Jangan tergiur dengan bunga besar. Jadi bunga yang wajar. Wajar, begitu. Bisnis itu berapa kalau menurut Bapak? Iya, ya kalau aturannya Permenkop kan bunga simpanan maksimal 9%, bunga maksimal pinjaman 24%. Itu. Kalau udah di atas itu
Nah, itu Warning, Pak. ada problem tuh pasti. Itu ponzi pasti. Oke, Pak. Kalau untuk koperasi di dalam bidang pertanian, mungkin perikanan atau industri kreatif, bagaimana perkembangannya saat ini, Pak? Begini, di seluruh dunia dalam sejarah perkembangan koperasi di seluruh dunia itu base dasarnya itu dari pertanian. Pertanian. Di negara-negara maju, di Prancis, Jerman, Belanda, Jepang, Korea, koperasi yang maju-maju itu dasarnya pertanian. Pertanian. Oke. Itu. Australia, New Zealand. Oke. Nah, karena itu juga kita sebagai negara agraris Indonesia juga harus punya koperasi-koperasi pertanian yang kuat, yang tangguh, Ya. yang tidak lekang oleh waktu gitu loh. Oke. Nah, dia harus punya fondasi yang kuat, tata kelola yang baik, mengedepankan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip korporasi, dikelola secara baik dan profesional, dan juga memberi manfaat bagi anggotanya. Gitu. Nah, apakah ada upaya bekerja sama dengan lintas kementerian? Pasti dengan pertanian, dengan departemen KKP, Kementerian KKP, pertanian, terus tadi saya sebut lagi ada beberapa lah. Semuanya, termasuk untuk kehutanan dengan mengelola perhutanan sosial, gitu. Semuanya harus berbasis koperasi. Nah, kalau kita lihat koperasi yang ada di Indonesia ini, apakah sudah ada koperasi yang bisa menjadi contoh, Pak? Ada beberapa. Dulu kita punya ada GKSI, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Terus kita punya Gakop, dulu namanya Inkopti, Induk Koperasi Tahu Tempe, pengrajin tahu tempe Indonesia. Gakoptindo sekarang namanya. Banyak. Juga asosiasi-asosiasi KSP kita yang survive dan punya aset besar, yang juga menurut saya harus dikonsolidasi, dikelola secara baik dan prudent gitu. Selain yang itu, yang sekarang existing, apakah ada contohnya koperasi yang bisa menjadi role model buat koperasi Bisa, yang lain? misalnya koperasi itu Kospin Jasa. Oke, Di itu. Pekalongan tuh hampir 50 tahun. Kemarin saya datang RAT-nya itu udah 50 tahun loh, lebih. Gitu. Banyak kok. Banyak. Contoh-contohnya. Inkopdit, Induk Koperasi Kredit Indonesia. Altifak di Bandung. Banyak gitu. Di Sidogiri gitu. Banyak juga kok. Yang menurut saya juga bisa jadi contoh buat Iya, oke. koperasi-koperasi lain di seluruh Indonesia. Di NTT banyak sekali koperasi-koperasi yang bagus-bagus. Pancur Kasih, koperasi simpan Pancur Kasih, bagus kok. Banyak lah. Cuman Jadi saya kan banyak nggak ya, enak Pak? terus pikir promosiin. Iya, banyak sekali yang bisa kita contoh bagaimana manajemen yang mereka terapkan sehingga Iya, bisa iya, iya, survive. betul. Oke. Nah, Seperti kalau untuk sekarang ini, apakah mungkin koperasi kita itu ekspansi ke ranah digital seperti yang startup Oh ya kerjakan? pasti dong, harus. Kan saya udah bilang tadi, harus. Ya. Koperasi harus mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Ya. Kalau nggak ya digiles. Iya kan? Tapi beberapa koperasi sudah pakai aplikasi, gitu loh. Digitalisasi sudah, beberapa sudah, gitu loh. Jadi koperasi di kita juga sudah ada yang Udah, ekspor, ya? udah beberapa udah bisa mengadopsi kemajuan teknologi digital, gitu. Ya, memang keniscayaan sekarang tidak ada Nggak ada kendala. Koperasi itu jangan dipandang sebagai lama, jadul, ortodok, enggak. Sekarang semua udah berkembang pakai kemajuan teknologi, begitu. Kalau untuk anak muda, apakah mereka sudah... Nah, itu tantangan kita. Nah, itu. Karena anak muda ini memang agak lag kan. Saya bilang agak lag 26 tahun sejak 98. Sejak reformasi ini. Koperasi ini kelihatan agak jarak kan. Ya. Karena itulah kita harus menggairahkan kembali, melakukan literasi, mengedukasi masyarakat, khususnya kaum muda untuk berkoperasi. Koperasi ini bagian dari bagaimana kita melakukan aktivitas sosial ekonomi. Begitu loh, di Latihan masyarakat. untuk berwirausaha ya, Pak ya? Kan ada 3 komponennya. 1 kewirausahaan, 2 sosial, 3 pendidikan. Gitu. Koperasi itu mengandung 3. Dalam satu badan yang namanya koperasi itu ada 3. Ya. 1 bisnis. Saya pakai bahasa terang aja, bisnis, sosial, pendidikan. Ya. 3 fungsi mendasar dari koperasi. Jadi bukan cuma bisnis saja, tapi ada aspek sosialnya. Selain aspek sosial apa? Ada aspek edukasinya, pendidikannya. Kalau PT kan bisnis saja. Pure bisnis itu, Pak ya? Kalau Kan nggak ada fungsi sosial, nggak ada fungsi pendidikan. Gitu. Kalau koperasi nggak. Dalam satu tarikan napas tuh koperasi harus ada 3 unsur.
Gitu. Kalau kita lihat di sekolah, di kampus, Ada kan itu latihan, ada koperasi sekolah, koperasi mahasiswa, koperasi dosen, banyak kok di Indonesia. Koperasi pegawai, koperasi karyawan, koperasi buruh, eksis semua kok. Gitu. Nah, maksud saya Koperasi koperasi teman-teman yang di wartawan sekolah, aja ada, setiap wartawan, setiap media punya koperasi ada Pak. karyawannya kan? Iya. Cuman saya selalu diskusi dan berkelakar, ya cuma 50.000 tabungannya sebulan. Kalau ada kebijakan 10% dari gaji buat nabung, tabungan loh bentuknya loh. Koperasinya mungkin cepat gede. Kan bukan sumbangan, itu tabungan buat karyawan. Tapi kan itu kan policy masing-masing koperasi dan organisasi kan. Iya betul. Gitu. Coba kalau wartawan di koperasi dipotong 10% dari gaji dalam bentuk itu bukan potongan, bukan sumbangan, bukan uang hilang. Itu tabungan. Simpanan wajib ya Pak? Enggak, kita mau pakai kronologi yang lain nanti di undang-undang yang baru. Oh, Kan ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Ya, itu yang Nanti selama kita ini. lagi mau coba pakai kata iuran atau tabungan. Nah, Jadi bentuknya tabungan anggota. Kalau tabungan itu kan nggak hilang, kapanpun kalian butuhkan bisa diambil. dan itu bisa berkembang juga. Bisa berkembang, koperasi jadi gede. Ya, betul. Itu. Nah, khusus untuk koperasi di kampus dan sekolah, kalau menurut Bapak, apakah dia sudah sesuai dengan Paling tujuan nggak gini, berkembangnya? kaidah kok dasar koperasi sudah dipenuhi. Saya penuhin. Rapat anggota sebagai forum tertinggi, kedaulatan di tangan anggota, gitu loh. Ya. Paling nggak udah ada latihan untuk berorganisasi yang di kampus ya, mahasiswa gitu. Oh nanti diasah lagi soal kewirausahaan, soal sosialnya dan pendidikannya kita terus jalan gitu. Berarti sudah memenuhi unsur untuk koperasi yang ada di sekolah dan kampus ya Pak? Betul. Ya? Oke. Ya kita masifkan, kita gerakan ini supaya lebih terukur dan terdampak bagi nilai-nilai sosiologis dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Ya. Kalau sejak mahasiswa udah dilatih, diasah tentang kepedulian sosial, juga perhatian terhadap yang lain, itu kan juga bagus. Karena prinsip dasar koperasi itu dua, jujur dan setia kawan. Ya. Gitu. Satu lagi Pak, orang masih suka underestimate dengan koperasi. Kalau menurut Bapak, apa yang kita perlu Nggak usah underestimate, memang kenyataannya under. Nah, Kenapa mesti di underestimate? Memang kenyataannya, datanya, faktanya saat ini koperasi baru menyumbang 0,97% dari PDB nasional. Bayangin. Jadi bukan underestimate, emang kondisinya under. Gitu loh. Wajar masyarakat underestimate. ya. Bayangin, BUMN sekian puluh persen, swasta sekian puluh persen, koperasi cuma 0,97% dari PDB nasional. Ya, Yang nilainya 250 sekian triliun. Jadi orang underestimate salah nggak? Loh, faktanya under. ya. Kalau ideal nih, sepertiga BUMN, sepertiga swasta, sepertiga koperasi. Nah, Kalau itu mau ideal. sekali. Tapi menurut saya 10-20% aja koperasi udah terjadi perubahan Ya. dalam konstelasi sosial, politik, ekonomi Indonesia. Gitu loh. Jadi jangan ditanya underestimate, emang under. Ya. Karena baru 0,97% dari PDB nasional itu disumbangkan oleh sektor Koperasi. koperasi. Tapi dengan langkah-langkah, saya yakin kalau dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau kita konsisten ini, paling nggak double digit aja koperasi udah lain. Jadi targetnya double digit Pak ya? Oh iya. Itu. Kalau underestimate ya semua underestimate. SDM-nya kurang, keahlian, pengalaman. Sumbangsinya juga ke PDB cuma 0,97%. Gimana orang nggak underestimate? Untuk memenuhi target double digit ini, Ya kita kerja keras bersama-sama. Optimisme Bapak? Optimis. Enggak, semua sesuatu harus awalnya optimis. Jangan ragu-ragu. Saya malah suka. Oh segini 0,97, oke. Paling nggak kita double digit. Ya. Gitu. Jangan kalau udah tinggi susah mempertahankan, yang lebih baik dari bawah kita. Grow up-nya pelan-pelan Pak ya? Enggak, eksponensial. Kalau gerakannya pelan-pelan, ntar 20 tahun lagi, 30 tahun baru kecapai, ntar eksponensial. Tunggu aja. Nanti, jangan dulu. Nanti saya jam 3:30 rapat Pak Presiden. Presiden mau mendirikan 70.000 Kopdes merah putih. Siap. Nanti habis saya rapat, mungkin saya konferensi pers di Istana. Bayangin kalau 70.000 Kopdes merah putih.
perputarannya berapa? Kalau satu Satu Kopdes koperasi. 2 miliar aja udah 140 triliun. Udah naik tuh kan dari 50. Presentasinya ke PDB, pupuk bersubsidi sudah bisa koperasi. Banyak hal bisa disalurkan lewat koperasi, Pak. Nanti konsepnya itu barang-barang sembako. Jadi kebutuhan masyarakat apa? Beras, minyak goreng, gula. Itu di desa dipasok lewat Kopdes merah putih. Itu mangkas harga cukup signifikan. Iya. Karena jalur distribusinya terpangkas. Agak dipotong, Ya, agak terpotong. terpangkas. Ya, oke. Gitu. Kalau sekarang masyarakat underestimate, ya biasa aja. Kita juga awalnya juga underestimate. Yang faktanya begitu mau diapain? Iya kan? Enggak, tapi bukan untuk kita berkecil hati. Iya. Menjadi semangat, Pak ya. Udah, paling enak kalau dari skor 8 mau ke 9 susah. Tapi kalau dari skor 2 ke 8 perlu kerja keras. Apalagi dari nol ini, Pak ya. Enggak, kita enggak bilang 0 lah. Enggak. Tapi paling enggak 0,97 lah. 0,9. Gitu. Kalau jadi 10% aja udah 10 kali lipat. Iya. Sumbangsi koperasi dalam produk domestik bruto. Bruto. Ya. Begitu. Gitu. Kita doakan semoga ini bisa mencapai Harus kerja tujuan, keras Pak ya. sama-sama. Ya. Ya. Harus jadi gairah baru koperasi itu. Bahwa aktivitas masyarakat secara sosial dan ekonomi itu wadahnya cuma koperasi. Gitu loh. Ya. Gitu. Koperasi apa bedanya sama PT? Iya kan? Sama-sama badan entitas usaha. bisnis. Ya. Sama-sama entitas bisnis. Ya. Persoalannya kan kalau PT itu perkumpulan modal, ini perkumpulan orang. Ya. Koperasi itu perkumpulan orang. Dan pemerintah akan support habis ini, Oh Pak iya ya. pasti dong. Kata kunci koperasi itu dua. Satu, usaha bersama. Yang kedua, menguasai hajat hidup orang banyak. Ya. Harusnya koperasi bisa diberi kesempatan untuk apapun yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bisnis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Gitu. Oke, kita doakan Pak, semoga Ya. ini bisa berhasil Pak di masa kepemimpinan Bapak sebagai Menteri Koperasi. Siap. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Semoga perbincangan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.